kalau Ya, NFT di Indonesia nih ya, ya. prospeknya gimana Mas? Karena kemarin tuh gara-gara dicemplungin ke Web3 sama Mas Puji nih. Jadi saya dapat info kayak kayak Starbucks sekarang punya NFT tuh, terus Instagram ada Yes, benar. NFT-nya, terus kopi kenangan bahkan kopi kenangan tuh ada NFT-nya. Jadi Mm. wah gimana Mas? Ini kayaknya udah mulai rame dan Mas Puji juga mungkin udah paham banget ya kayak orang-orang yang dulu tuh keluar-keluar mereka nggak akan gabung di kripto, sekarang pada terjun semua Mas ke kripto gitu. Ya, Gimana Mas Dodi? mungkin kalau kalau menurutku ya NFT di Indonesia ini baru baru ke permukaan aja ya. Soalnya kalau misalkan kita yang udah tahu ya, nanya gimana sih NFT di Indonesia, kayaknya kalau dari yang komunitasnya kita-kita aja sih ya mungkin bakal oke-oke aja, tapi buat mereka yang belum tahu NFT itu apa, nah Hmm, itu gimana? Nah kan mereka juga nggak tahu tuh, maksudnya belinya gimana, terus ini cari dapat tokennya gimana, ini nge-keep-nya gimana, kan juga gitu. Jadi kalau dibilang dibilang di Indonesia gimana, ya baru permulaan sih, kayaknya masih 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 nyiprat-nyiprat aja sih, belum sampai basah gitu loh. oke. Kalau buat cuma kalau perkembangannya nanti di Indonesia, saya rasa sih bakal kayak ini loh Mas, bakal kayak OVO waktu awal-awal itu loh Mas. Oh iya, oke. Nah kan, kalau awal-awal kan orang-orang masih masih belum tahu apa sih uang digital tuh, dompet digital tuh apa sih. Nah tapi Hmm, lama-kelamaan kan kayak GoPay udah ada, GoPay Later ada, semacam itu. Jadi pengenalannya mungkin masih masih pelan-pelan kayaknya kalau buat buat di Indonesia ya. hmm. Soalnya usernya Indonesia bukan bukan yang langsung teng Iya, nyantol gitu. iya, iya, iya. Betul, Mas. Itu kemarin juga kalau dari aku pribadi ngerasain banget, Mas. Jadi di kampus, Hmm, Mas, ngomongin Web3 itu cuma nyangkut satu orang, Mas. Jadi, ya, aduh, ini gimana nih kan? Kalau di luar nih kan sama Mas Puji juga sering apa namanya ngobrolin tentang Web3 di luar tuh keren-keren banget. Kayak kemarin dikasih kesempatan sama Mas Puji apa namanya meeting gitu ya online gitu. Itu ya ampun di London tuh kayak ibu-ibu, nenek-nenek gitu masih aktif di kripto di Web3. Di sini ya. tuh susah banget cari orang yang apa namanya komunitas kripto, komunitas Web3 gitulah. Tapi oke, tapi kalau Mas Dudi optimis nggak Mas? Tapi kayaknya tadi nadanya optimis ya untuk ke depannya. Kalau kedepannya aku optimis aja sih Mas. Oke. Soalnya udah dikit-dikit investasi nih. Investasi di Iya, iya, iya. kripto aku nih. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, ini nih keren banget karena eh ya sebenarnya ini sih Mas, kalau aku sendiri sih lebih kok sekarang gara-gara kopi kenangan itu sebenarnya. Aku taunya infonya itu kopi kenangan itu kayaknya sama salah satu NFT artis juga gitu ya. Terus dari Indonesia, terus dia kayak ngebikin. Ya, Wah ini lama kelamaan memang kayaknya semua perusahaan punya punya NFT nih kayaknya gitu. Jadi ya dengan sebagai Karafuru brand ya, mereka. Kenapa Mas? dengan Karafuru ya. Iya, iya, betul, betul dengan Nah, karakter itu. Nah, itu ini mentorku dulu sih. oh, oke, 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 oke. Sempat Kayaknya ikutan banyak ikutan ini ya, banyak yang ikutan ngefans webinarnya sama dia. dia kayaknya ya. Iya keren dia. Iya, iya, iya. Tapi mungkin nggak sih Mas ke depan tuh kayak almost maybe 50%, 60% dari companies yang ada di Indonesia ya kayak brand-brand ya katakanlah nih Mas ada brand seperti Ya, brand susu kayak apa namanya Cimory gitu ya atau brand kental manis gitu kan ya. ya you name it lah gitu tapi mungkin nggak ya kalau mereka tuh akhirnya punya NFT sendiri gitu jadi base community-nya tuh juga base NFT gitu kan itu keren sih. Mungkin sih bisa-bisa aja ya. Hmm. Bisa-bisa aja. Jadi kayak kayak ya aku bilangnya gimana ya? Kalau mungkin nggak mungkin kayaknya mungkin-mungkin aja deh. Soalnya mereka kan Oke. juga juga perlu perlu komunitas itu tadi kan. Betul, betul. Membesarkan brand mereka juga. Iya, iya, Kalau Mas. dari aku sih itu sih Pak, ininya. Yang bisa aku komentari itu aja sih. Oke, oke, Mas. Dan kayaknya Indonesia ini potensi banget ya, Mas, karena kan kita top 4 tuh populasi terbanyak di dunia. Jadi kayaknya kalau ngebangun Ya. komunitas ini sih. Kayaknya iya, cuma aku balik lagi ke ini Mas, ke
agak optimis pesimis sih sebenarnya. Kalau Oke, dibilang gimana optimis nih, sih, Mas? aku optimis nih. Kalau dibilang pesimis, coba ngaca ke tetangga dulu deh ya. Oke. Ke tetangga, ke teman main yang nongkrong di rumah dulu deh. Nah itu gimana tuh mengenai NFT? Nyambung nggak? Nah kalau dibilang mereka nyambung nggak nyambung, ya nggak bisa dipaksa juga gitu loh. Iya, iya. Karena banyak yang masih belum ngerti juga kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, Mas, mungkin ada di masa nggak depan ya sorry Mas Puji, silakan mungkin Mas. di masa depan NFT-nya bakal lebih ini kali ya, lebih mudah gitu. Kita pakai NFT tanpa kita sadari gitu kali ya. Mungkin gitu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi mungkin kayak pengenalannya dulu kan sama seperti OVO, seperti apa, GoPay, pembayaran wallet digital itu kan masih belum ngeh kan. Nah, mungkin lama-kelamaan dengan begitu banyak info yang mudah didapat, jadi orang-orang jadi makin tahu, oh kalau misalkan aku punya punya NFT ini, aku dapat benefit bla 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 bla, itu pun selamanya gitu loh. Lifetime ya, Mas. Kayak gitu. Ya. I see. Mas PR Dodi buat kita ada nih. kenapa, Mas? Iya, PR buat kita nih untuk kayak apa namanya Iya, ngebikin betul. UX-nya NFT lebih Ya. gampang ya. Iya. Apalagi buat teman-teman kita di Indonesia gitu sih. Biar orang lebih Tapi ngeh sih tepatnya. bener-bener. Tapi yang amazing adalah NFT itu udah muncul di diskusinya apa ya, bahkan di kampung saya gitu yang kota kecil namanya Indramayu gitu ya. Itu ada anak kecil gitu ya, anak SMA udah ngomongin NFT gitu. Wih. Iya, itu pas lagi Gozali lagi naik kalau nggak salah dulu. Ya. Kayak saya kaget tuh, wah gila ada anak kecil ngobrolin ini gitu kan. Nah mungkin nanti bakal ada momen-momen lain yang mungkin bisa ngebuat itu jadi kayak mainstream kali ya. Betul. Keren Bisa sih. jadi Keren sih. sih. Keren. Cuma kayaknya kalau Gozali lagi kayak nggak mungkin deh. Ya Iya, mungkin iya. something else. Ya. Ya mungkin Mas Dodi nih mungkin nih next-nya nih. Mas Dodi ada celah gitu ya atau ada sudut dari Web3 yang pengen dijelajahin nggak, Mas? Kayak misalkan ini nih Mas Dodi udah jadi NFT artis nih. Cuman mungkin ada hal-hal tentang Web3 yang pengen dieksplor lagi atau apa gitu, Mas. Mungkin buat di komunitas kita di Stacks mungkin teman-teman juga bisa dapat perspektif dari NFT artisnya gitu. Waduh, aku bingung jawabnya ini. Kalau dari aku sih Mas, untuk Web3 kan aku masih di permukaannya aja nih, nguliknya nih. Jadi kayaknya kalau dibuat apa ya yang perlu dieksplor, kayaknya banyak deh. Kan luas banget itu Mas. Betul. Luas banget. Jadi misalkan aku mau ngapain ya di Web3 ya? Kayaknya belajarku harus lebih jauh lagi deh kayak masalah ini. Tapi kalau untuk sementara ini yang aku tahu kan dia lebih ke menyentralisasi semuanya kan. Decentralized, Mas, justru, Mas. Decentralized. Nah, dari situ kan yang aku tahu yang paling gampang ya, itu kayak semacam metaverse, ya kan, blockchain. Yang kemarin aku sempat discuss sama owner kantorku. Dia awalnya kan masih belum tahu NFT, pas begitu tahu aku bikin NFT di OpenSea, dia akhirnya kepo apa sih NFT ini dan dia sekarang beli tanah digital. Akhirnya jual itu dibeli sama dia tanahnya secara digital. Secara metaverse ya. Iya. Jadi kalau dibilang mau eksplor apa ya, kayaknya masih banyak banget sih Mas. Aku juga masih belum tahu apa aja jenisnya, apa aja isinya, apa aja. Aku masih belum tahu banyak. Ya, Masih perlu belajar juga.